Agama Islam semester 6 STAI Al-Musadadiyah Garut dengan NPM 19210012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Pada materi ini yang akan dibahas yaitu mengenai karakteristik media dan teknologi pembelajaran PAI. Yang kedua yaitu dasar filosofis pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Dan yang terakhir yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Langsung ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai karakteristik media dan teknologi pembelajaran PAI. Sebelum membahas kepada karakteristik media pembelajaran ataupun karakteristik teknologi pembelajaran PAI, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan media. Ya, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan menerima pesan. Ya, media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke karakteristik media pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu ciri fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Yang dimaksud dari ciri manipulatif yaitu kemampuan media untuk mentransportasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Dan untuk yang ketiga, ciri distributif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik teknologi pembelajaran PAI. Nah, karakteristik yang dimaksud yaitu ciri khas dari suatu cara atau metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam mengarahkan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat bantu yang disebut hardware. Nah, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya. Seperti yang pertama yaitu teknologi auditif. Nah, karakteristiknya yaitu hanya mengandalkan suara saja. Dalam penyajiannya tidak ada gambar dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu teknologi visual. Karakteristiknya mengandalkan indera penglihatan saja, diam atau tidak gerak. Dan untuk yang ketiga yaitu teknologi audiovisual. Karakteristiknya menyajikan suara dan gambar, menyajikan suara yang dinamis atau gerak, digunakan dengan cara yang direncanakan oleh perancang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar, dan tidak menutup kemungkinan bahwa media harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman media, yang membuat informasi dan pengetahuan pada umumnya digunakan dengan tujuan
untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain yaitu landasan filosofis dan psikologis. Untuk yang pertama yaitu landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, proses pembelajaran menjadi kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan menyebarkan dehumanisasi. Untuk yang kedua yaitu landasan psikologis. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Tujuan utama dari inovasi pembelajaran adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Sedangkan tujuan pengembangan dan inovasi media adalah untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas pendidik demi peningkatan kualitas dan profesionalitas guru, sehingga peserta didik mampu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tujuan teknologi pembelajaran secara umum adalah untuk memecahkan masalah belajar dan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat mengenai langkah-langkah pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Untuk yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran atau instruksional objektif dengan operasional dan khas. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Dan yang keenam, mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Untuk yang pertama yaitu contohnya seperti film, televisi, diagram, media cetak atau printed material, dan komputer. Untuk yang kedua yaitu berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh atau distance learning. Untuk yang ketiga yaitu terjadinya sharing resource atau berbagai sumber daya antara lembaga pendidikan dan pelatihan. Untuk yang keempat, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator bukannya sumber informasi. Untuk yang kelima yaitu penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia yang secara bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis. Cukup sekian pembahasan mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.